Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Nah, pada video kali ini saya akan membahas topik yaitu berapa sih kadar gula darah yang normal? Nah, Sobat Sehat, sebelum saya membahas video ini lebih lanjut, saya mau menginformasikan kepada Anda semua, para subscriber dan para viewer dari SB30 Health. Ini untuk pertama kalinya, tim SB30 Health akan membuat grup WhatsApp. Jadi, nanti setiap hari kami akan memberikan tips-tips untuk kesehatan. Nah, kami usahakan setiap hari ya. Kalau tidak bisa keluar setiap hari, tolong jangan dikomplain. Oke? Nah, tips-tips kesehatan ini akan kami berikan gratis dan untuk satu grup WhatsApp hanya untuk 250-an orang. Ya, memang terbatas seperti itu. Jadi buat Anda yang benar-benar butuh, silakan klik linknya di bawah ini atau di atas ini. Ya, Anda cari. Nah, silakan daftar di sana dan bergabung bersama kami di grup WhatsApp. Oke, mungkin itu saja informasi yang bisa berikan di awal video ini. Kita lanjut. Ya, jadi Sobat Sehat, kadar gula darah kita yang normal itu dapat menunjang kinerja tubuh kita dan menjaga agar tubuh kita tetap sehat. Nah, jadi sebelum saya bahas berapa sih kadar gula darah yang normal, saya ingin Anda memahami dulu proses perjalanan glukosa tadi, gula darah tadi. Jadi ketika kita makan karbohidrat, maka karbohidrat ini akan diubah menjadi yang lebih sederhana yang disebut dengan glukosa. Glukosa diserap dan masuk ke dalam peredaran darah. Nah, pada saat itulah terjadi pelonjakan atau peningkatan kadar gula darah. Jadi tentu saja ketika Anda sedang berpuasa, hasilnya akan berbeda ketika diukur gula darahnya dibandingkan ketika Anda baru habis makan ataupun sebelum tidur, ya. Jadi ini semua disebabkan karena metabolisme dari karbohidrat tadi. Jadi karbohidrat yang sudah dipecah menjadi glukosa, kemudian glukosa masuk peredaran darah, gula darah Anda meningkat. Nah, di dalam tubuh kita ada namanya sel beta pankreas, ini akan menghasilkan atau memproduksi yang namanya hormon insulin. Nah, hormon insulin inilah yang akan membawa gula darah tadi atau glukosa tadi ke dalam sel. Jadi sel ini tidak bisa terbuka pintunya kalau tidak ada insulin. Jadi pada mereka yang sudah mengalami diabetes atau kita sebut dengan kencing manis, itu terjadi kerusakan pada sel beta pankreasnya. Atau sel beta pankreasnya masih bagus, insulin yang dihasilkan tidak cocok dengan reseptor pada sel. Ya, akhirnya pintu sel tidak bisa terbuka dan gula darah ini tetap berada di dalam darah. Glukosa ini tetap berada di dalam darah. Inilah yang menyebabkan gula darahnya tidak kunjung turun. Akhirnya harus mengkonsumsi obat atau disuntik insulin dari luar. Nah, jadi ketika glukosa tadi yang berada di dalam darah itu masuk ke dalam sel, otomatis kadar glukosa atau kadar gula darah akan kembali turun. Nah, setelah masuk ke dalam sel, gula atau glukosa tadi digunakan sebagai sumber energi. Ya. Lalu kelebihannya akan disimpan di dalam hati. Nah, pada saat kita kondisi di mana telat makan misalnya, atau kita ke daerah yang kekurangan makanan, kita tidak mengkonsumsi makanan, itulah cadangan di hati tadilah yang disimpan dalam bentuk glikogen digunakan sebagai energi untuk tubuh kita. Tapi kalau kita menyimpan cadangan ini setiap hari dan jumlahnya berlebihan, ini akan menumpuk menjadi lemak dan juga dapat menjadi sumber penyakit. Oke, itu tadi adalah penjelasan bagaimana metabolisme karbohidrat menjadi glukosa, kemudian kadar gula kita naik, kemudian masuk ke dalam sel, dan kadar gula kembali turun. Nah, lalu berapa kadar gula yang normal? Nah, jadi di sini saya sudah buat catatan. Jadi kadar gula darah yang normal menurut WHO, nah ini ketika puasa itu 4-7 milimol per liter atau 72-126 mg per desiliter. Ya. Lalu ketika malam hari, ketika mau tidur itu kurang lebih sekitar 8 milimol per liter atau 144 mg per desiliter. Lalu gula darah sewaktu, ya. Jadi normalnya 2 jam setelah makan berkisar antara 80 sampai 180 mg per desiliter. Nah, idealnya adalah 80 sampai 144 mg per desiliter. Kemudian kalau 145 sampai 179 mg per desiliter itu dikategorikan sebagai ya cukup lah. Kemudian kalau sudah 180 sampai 199 masih dalam kategori aman, tapi perlu diwaspadai. Nah, kalau sudah di atas 200, itu Anda harus kontrol lagi ke dokter Anda. Itu bisa jadi Anda sudah masuk ke penyakit diabetes.
Jadi Sobat Sehat penting untuk menjaga kadar gula darah kita agar tetap normal, untuk menjaga organ-organ dalam tubuh kita agar dapat bekerja dengan baik. Nah, semoga informasi singkat ini bisa Anda mengerti, dan kalau Anda masih belum menghafal berapa kadar gula darah tadi, Anda bisa cek video ini kembali. Oke, sekian informasi yang dapat saya berikan, dan seperti biasa, buat Anda yang sekarang sedang mencari produk-produk yang mendukung gaya hidup sehat, silakan kunjungi boxsehat.com. Jadi boxsehat.com ini merupakan salah satu e-commerce yang menyediakan produk-produk yang mendukung gaya hidup sehat. Oke, sekian video dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hebat, luar biasa.